Hai teman-teman, selamat datang lagi di Berbagi Cerita bersama saya Yuyu dan teman saya di situ. Hai Apa? Yuyu. Hai Indra. Wah, udah ada pohon Natal di belakang ini. Iya nih, dalam suasana Natal. Ya, itu juga sebabnya Indra pakai baju merah, saya pakai baju biru, ya agak matching. Betul, Kok betul. biru sih? Hijau. Hijau, iya. Aduh, maaf lupa warna ya. Hijau dan merah biar agak Christmas. Nah, untuk episode Berbagi Cerita kali ini, kita akan mengundang temanku dan teman Indra yang sekarang udah jauh dari tempat kita berada, yang pengalamannya banyak banget, udah nggak diragukan lagi siapa dia. Yuk kita langsung undang aja ya. Hai Kak. Halo Yuyu Indra. Halo. Baik. Apa nggak kenal suaranya? Oh, apa kabar? Baik. Iya, maaf. Seger banget ya kelihatannya Rika hari ini. Siap buat ngobrol. Pertama cuti. Oh ya, kita recording pada saat cuti bersama. Kalau semangat menyambut liburan. Bener. Gitu. Aduh. Nah, biar teman-teman nggak nunggu lama-lama lagi, mendingan Rika boleh cerita deh tentang pekerjaannya sekarang. Gitu. Boleh. Ngapain? Gimana? Kerjaan yang sekarang ya? Oke. Oke, semuanya halo. Nama gue Rika, panggilnya Rika. Gue sekarang kerja sebagai senior consultant talent and rewards di sebuah consultant company. Udah lebih dari setahun lah gitu, kurang lebih ya gitu. Jadi so far jadi kerjaan gue adalah gue membantu klien-klien company-company yang memang sedang mengalami proses atau journey untuk transformasi, reorganisasi gitu ya, organization design, kemudian mereka yang melakukan strategi workforce planning gitu, pengen merencanakan tenaga kerja secara jangka panjang itu kayak apa. Nah itu gue bantu dari sisi ke HR-nya seperti apa. Gitu. Singkatnya begitu sih. Iya, ini konsultan banget Yuyu. Jadi jawaban Rika ini konsultan banget. Jadi semuanya ada. Ciri-ciri konsultan tuh kayak gitu. Palu gada. Jadi apa lo mau, gue ada. Dan dia menyebutin kan, mulai dari manpower planning, compensation benefit, semuanya bisa. Ini kita nggak di-charge kan ya? Nah, mudah-mudahan enggak. Tapi itu tadi, itu konsultan banget, palu gada. Nah, Rika sebelum konsultan boleh cerita nggak? Pernah kerja di mana aja, ngapain aja gitu? Boleh. Semoga tidak terlalu panjang, Cailah. Jadi sebelumnya sih sebenarnya sebelum masuk konsultan pernah tetap di HR juga jalurnya, tapi di industri yang totally berbeda gitu ya. Jadi sebelum masuk ke konsultan ini, aku sempat jadi HR business partner juga untuk teknologi direktorat lah gitu ya di sebuah telco company. Nah, sebelumnya agak lama, hampir 10 tahun itu di oil and gas, juga di HR, tapi HR-nya macam-macam. Mulai dari talent management, terus sempat di HR services juga untuk expatriate services gitu ya. Terus sempat muter juga ke HR business partner juga, sama ketemu Yuyu dan dirimu kan di Balikpapan gitu. Terus abis itu ke organization design. Nah, abis itu baru keluar dari migas gitu. Sebelumnya lagi pernah jadi di oil and gas kan dua company yang berbeda. Nah, sebelumnya lagi itu sebelum masuk ke migas itu sempat jadi content writer di e-learning company sebenarnya. Nah, terus sudah gitu sambil kuliah S2, nah kerja di content writer itu, lalu sebelumnya juga sempat jadi researcher di NGO. Gitu deh. Oke. Kamu nggak lihat mata aku? Macam-macam. Aku miss. Oke. Aku udah pengen tepuk tangan mulu. Gala, paling awal banget sih, tapi ngerasain kerja justru di ini sih, di waktu dulu pernah jadi co-op student, jadi pernah ngerasain program co-op tuh kayak apa. Itu awalnya 3 bulan terus diperpanjang jadi 1 tahun 3 bulan di General Electric dulu.
banget lah. Jadi megang project namanya Six Sigma kalau sempat denger gitu ya. Itu seneng banget. Nah, abis itu baru deh join terus-menerus kerja abis itu sambil kuliah. Gitu sih. Begitu teman-teman. Banyak ya, panjang ya pengalamannya ya. Lumayan ya, 5-7 company ya berarti ya. Ya, kurang lebih begitu. Tapi juga bisnis yang bermacam-macam gitu. Jadi maksudnya jenis bisnisnya kan, di telco udah pernah, sekarang jadi konsultan, sebelumnya oil and gas itu kan dengan bisnis yang berbeda-beda ini kan berarti kan culture juga beda-beda tuh. Oh, beda banget, iya betul. Nah, itu mensiasatinya gimana? Awalnya takut banget sih. Maksudnya gini, kan di awal kerja memang di industri teknologi medical waktu itu ya. Pertama kali merasakan kerja gitu ya dengan orang-orang profesional tuh waktu di GETI itu ya, Teknologi Indonesia. Itu jadi walaupun co-op student tapi udah ngerasain oh kayak gini gitu. Terus abis itu di NGO beda lagi, orangnya lebih apa ya, lebih research base gitu ya, kemudian sangat kolegial gitu, nggak terlalu hierarkikal banget dan lingkupnya kecil, banyak peneliti senior juga datang ke situ tuh beda banget suasananya, sangat kekeluargaan. Habis itu masuk ke dunia profesional mulai dari content writer itu kayak kampus. Karena learning company kebanyakan masih muda-muda banget dan kita semuanya gue sebagai content writer tuh kerja nulis gitu ya. Jadi kita harus belajar nulis. Gimana caranya walaupun kita bukan ahlinya kita bisa mentranslate si subject matter expert itu menjadi sebuah tulisan yang bisa dipakai oleh company untuk training mereka secara e-learning. Nah, itu tuh content writer kerjaannya. Dan gue kerja bareng desainer gitu. Jadi itu menyenangkan banget sih, walaupun cuma sebentar ya, gue 6 bulanan lah, tapi itu menyenangkan. Habis itu gue pindah ke oil and gas yang memang American company. Itu memang profesional banget gitu ya. Jadi ngerasain dunia profesi HR pertama kali itu mungkin di situ ya. Gitu. Itu gue ngerasain di telemanajemen sama di expatriate service, habis itu CNB. Setelah itu baru deh coba lagi di terakhir yang paling banyak itu di perusahaan Prancis ya, itu hampir kurang lebih 9 tahunan lah. Nah, gimana nyiasatinya? Gue selalu mikirnya walaupun takut, emang agak ini sih, jadi waktu gue paling takut ya, waktu itu pindah dari sebuah migas ke telco kan ya. Soalnya kan tuh beda banget dan waktu itu kondisinya gue lagi mau dipindah sebenarnya ke kantor pusat lah, ceritanya begitu. Better career segala macam, tapi gue juga di saat yang bersamaan dapat nih kesempatan untuk yang bisa nyoba di industri lain gitu ya yang gue belum pernah. Jadi gue berpikir gue sebenarnya mau apa gitu. Jadi waktu itu gue sampai bikin tabel. Sempat nggak bisa tidur tuh ya sampai 1:30 gitu. Gue masih aduh ya ampun nih bener nggak ya pilihannya gitu. Jadi gue bikin tabel. Gue bikin tabel Excel gitu, prosnya apa, cons-nya apa. Terus gue pikir-pikir dan menurut gue sih nggak ada salah yang benar. Cuman pasti gue akan merasa nggak nyaman. Terus gue consult yuk. Jadi gue cara mengatasinya adalah gue consult. Kayaknya nih sama sih waktu dulu gue mau milih jurusan mau masuk ekonomi apa yang lain gitu ya, itu gue sampai wawancara kakak-kakak kelas gue gitu kan, kenapa lu milih hukum, kenapa lu milih ekonomi, baru deh gue pilih gitu kan, jadi sangat analytical banget gitu. Nah kemarin juga gitu tuh waktu mau pindah ke telco itu gue banyak banget pertimbangannya, konsul dengan beberapa orang, dan at the end gue pikir ini ada kesempatan nih untuk bisa terjun dan memperluas wawasan gue sesuai dengan mungkin apa yang gue pengen lah, cita-citanya pengen lebih berwawasan lah di dunia ke-HR-an. Ya udah, gue akhirnya memutuskan untuk mencoba di telco waktu itu. Gitu. Jadi ya coba aja. Tapi emang udah banyak yang mengingatkan bahwa perubahan tuh nggak nyaman loh. Jadi gue, oke, perubahan nggak nyaman, apa plan B-nya? Tapi menurut gue kalau kita nggak nyoba, gue malah bakal nyesel nanti gitu. Ini kesempatan biasanya nggak datang 2 kali sih gitu. Jadi plus minus lah, gue kesana juga bagus. Tapi yang ini juga jungle juga nih, tapi gue belum pernah nih. Jadi gue jump aja tuh telco waktu itu. Oke. Ini aku lagi buka capturean screen dari Yuyu nih, Rika. S1 lu itu kan marketing ya kalau di sini. Iya, manajemen, jurusannya spesifikasinya marketing, betul. Marketing dari UI, iya. Nah, terus S2-nya HR. HR, iya. Karena apa yang bikin lo akhirnya memutuskan untuk pindah? Seberapa menarik sih HR itu atau lo sebenarnya nyesel? Nggak tahu sih.
Gimana? Nyesal tidak. Oh, tidak, Kalau baik. nyesal gue udah menderita. Marketing tuh menyenangkan banget sih, Indra. Sebenarnya dulu gue sempat belajar langsung sama Prof. Renal Kasali kan. Jadi dia dulu beliau dosen gue juga. Waktu masih muda banget dulu ya beliau gitu. Bukunya baru pertama yang keluar tuh segmentasi kalau nggak salah. Tapi waktu gue itu kan dapat beasiswa juga ya waktu itu gue ngasdos, terus kebetulan dapat kesempatan untuk gratis gitu ya di UI juga dapat master. Waktu itu memang galau sih mau pilih apa ya gitu, marketing kah, international business kah, atau HR gitu. Tapi waktu gue kuliah kan gue mulai kerja. Nah gue tuh ngelihat memang dunia ke-HR-an dan selalu kalau gue baca tentang buku ke-HR-an tuh menarik gitu loh. Gimana lu bisa company itu nggak bakal survive tanpa lu bisa istilahnya memanfaatkan atau bukan memanfaatkan sih mengoptimalkan kekuatan manusianya gitu. Kalau misalnya lu tidak memanage dengan baik, memanage dalam artian ya lu bisa mengembangkan orangnya, lu juga merekrut harus orang-orang yang tepat gitu untuk organisasi lo bisa jalan, itu nggak bakal jalan tuh company. Jadi sampai ya presiden kita kan juga sekarang fokusnya ke SDM juga kan. Kalau negara ini mau maju, iyalah mau negara. Maksudnya kalau negara biasa. Ya, gitu. Calon menteri. Astagfirullah. Cuman waktu itu gue gue sempat mikirin banyak, tapi gue sangat tertarik dengan dunia HR karena menurut gue kayaknya nggak mungkin survive di company tanpa punya orang-orang yang memang tepat gitu buat company itu. Dan gue pengen tahu nih dari sisi manajemennya kayak apa sih gitu. Jadi kebetulan ada kesempatannya dan gue pikir nih bagus banget dan gue tertarik, gue suka. Ya udah gue ambil HR gitu. Sekarang jadi lo nggak nyesel berarti. Nah, kalau aku sebagai orang awam ya, HR itu kan sebenarnya yang aku tahu nih yang paling gampang kan ngerekrut nih. Ngerekrut. Ya, yang paling kelihatan ya. Paling kelihatan tuh ngerekrut terus payroll. Iya dong. Rekrut payroll terus reimburse. Nah, iya dong. Nah, tapi kalau tadi Rika bilang kan Rika tuh pernah di CNB pernah, talent management pernah, whatever that is lah ya. Formalitis pernah. Formalitis, ya, expatriate, whatever itu juga pernah. Nah, dari sekian banyak itu yang paling Rika suka yang mana, paling Rika nggak suka yang mana, dan kenapa? Aduh. Nggak boleh bilang suka semua. Nggak boleh bilang suka. harus ada urutannya. So far sih kalau dari track record ya, dari track record itu gue paling lama dan memang paling sampai sekarang pun ya itu mungkin OD sama HR business partner sih. Jadi itu ngomongin kalau organization development, organization design itu ya itu ngomongin gimana lo bisa membantu gitu ya dan mendampingi atau memfasilitasi klien lo untuk bisa mendesain suatu organisasi yang lebih efektif gitu ya dan juga efisien itu dari sisi kacamata berbagai macam lah. Karena OD itu menurut gue sangat strategis sih, Indra. Jadi lo nggak cuma melulu ngomongin kotak-kotak atau struktur kalau namanya organization design atau organization development, tapi lo harus ngomongin strategi bisnis ke depan company itu apa sih? Kalau misalnya strateginya mau ke sana, kira-kira model yang paling tepat untuk beroperasi itu kayak apa? Nah itu OD tuh sebenarnya. Terus udah tahu operation modelnya mau kayak apa yang mungkin paling tepat gitu ya dengan segala plus minusnya. Lalu kira-kira bentuk how we organize the work itu kayak apa? Nah itu lo ngomongin struktur gitu. Ada yang sekarang udah nggak pakai struktur, agile gitu kan ya. Bukan nggak pakai struktur sih, cuman dia ya agak lebih fluid gitu. Ada yang dia masih birokratis gitu karena memang dia tuntutannya seperti itu. Ada yang mungkin bentuknya lain lagi. Nah itu tuh udah macam-macam tuh. Itu desain struktur. Di luar itu ada bisnis proses juga yang harus pikirin. Jadi OD itu lo ngomongin cukup luas dan gue seneng ngelihat dari end to end kayak gitu. Baru kalau yang HRBP, lu baru ngomongin gimana secara strategis lu bisa mentranslasikan antara kebutuhan si user, business needs, sama HR policy gitu loh. Jadi lu sebenarnya agak-agak burger gitu di tengah. Jadi lu harus punya kemampuan atau skills memfasilitasi yang cukup baik sih. Gimana lu bisa paham gitu, oh user gue, ya itu misalnya gue ketemu lu, Indra, oh Indra ini masih mikirnya yang penting bagi Indra adalah gimana payroll-nya terbayar dengan benar, misalnya kayak gitu ya. Reimbursement juga lo nggak lama-lama gitu kan, dan tepat. Pokoknya lebih ke CNB-nya gitu. Tapi ada user kan yang mungkin dia mikirnya gila, gue mau buka kemarin deh waktu gue jadi HRBP-nya di operation sama engineering. Pertama kalinya waktu itu kita butuh banget career management spesialis waktu itu. Untuk spesialis itu belum ada waktu itu di total ya. Terus udah gitu,
ya itu kita diskusi banyak tuh dengan user dan bukan surprise nih, tapi gue seneng banget waktu kita diskusi sama user-user yang betul mau Perancis kan mau yang lokal juga ya, itu mereka itu mature enough dan sangat mementingkan urusan permanusiaan ini gitu ya. Jadi gimana gue nanti punya tim yang tepat karena gue mau buka nih, gue pengen kita punya bisnis ke depan seperti ini, kita kompetensi di dalam tuh belum nyampe nih untuk yang spesialis A, B, misalnya mau deep water gitu, lo butuh orang-orang yang deep water sekarang udah sampai mana nih. Nah itu tuh how kita bisa mentranslasikan kebutuhan bisnis itu ke dalam end-to-end HR, itu tuh HRBP. Gimana caranya supaya orang HR di dalam itu juga bisa mensupport bisnis, baliknya bisnis juga ngerasa gitu bahwa iya gue disupport sama HR, jadi gue bisa menjalankan organisasi gue, menjalankan bisnis gue dengan baik gitu. Nah itu tuh HRBP partner tuh. Jadi HRBP itu nanti jadi vokal poinnya tuh, gimana caranya si user tuh kita paham, kita advise user juga, terus kita ke dalam juga sama, advice juga. Ini user butuhnya A nih, bukan A minus gitu. Ini kita punya baru A plus gitu, gimana ya caranya? Nah itu HRBP kerjanya gitu, jadi ke dalam dan keluar. Itu menarik menurut gue dua-duanya itu. Siapa bilang kerjaan HR gampang ya? Kalau gue sekarang ya belajar kerja itu nggak ada yang mudah, nggak ada yang semua posisi ataupun kerjaan di organisasi itu penting gitu loh. Cuman cara kita mentreatment, gimana strateginya setiap posisi itu atau setiap orang itu harus ditreatment kayak apa, itu yang mungkin lain apakah hasilnya nanti atau enggak gitu sih. Cela gaya banget. Itulah kira-kira. Fruit nilai kehidupan ya. Iya. Tapi berarti jelas ya bahwa HR itu nggak melulu ngerekrut orang, payroll sama reimbursement. Ya. Tapi ada planningnya. Betul, ada planningnya. Ada kegiatan mulia lah ya, kegiatan mulia dan strategik. Ada strateginya. Iya. Oke. Dan maksud gue belajar bahwa HR itu even untuk yang administration-nya ya, itu tuh kalau lu nggak memastikan itu berjalan dengan efisien dan secara strategis gitu sebenarnya, itu lu nggak akan bisa mendeliver value yang bagus gitu untuk employee lo sebagai customer lo gitu. Jadi kalau HR kan mandangnya internal customer ya, which is kalau sekarang kan ada istilah user experience tuh, atau kan ya UX gitu. Nah kalau di internal customer ya employee experience, EX. Gitu. Jadi customer experience atau CX itu sekarang udah ada padanannya EX gitu, karena kalau employee lo bahagia, nantinya akan ke customer juga akan bahagia gitu ceritanya. Tapi HR itu luas banget, jadi kayak, dan menurut gue yang paling gue sekarang masih penasaran tuh industrial relations, karena gue dulu terlibat DP kan. Kalau industrial relations tuh itu juga konseptualnya luas juga tuh, karena tujuan utama ada industrial relation tuh untuk industrial peace, bayangkan. Gimana lo bisa bikin di organisasi lo itu terjadi kedamaian secara industri, jadi nggak ada kayak ini ya, kayak Miss Universe ya sebenarnya, kayak world peace gitu kan. Iya. Benar kan? Goalnya adalah world peace. Iya, ini industrial tapi tidak peace. semudah itu. Benar banget, dan itu nggak gampang ya, maksudnya itu perlu ilmu khusus sih kalau industrial relations, dan benar-benar kalau gue lihat ya, gue sering kan karena beberapa organisasi yang gue pernah tekunin dan gue ketemu dengan berbagai orang yang di industrial relations, itu memang orang-orangnya itu bentukannya begitu ya. Jadi dia orang karena dia kan lebih sama juga kayak HRBP, memfasilitasi juga, tapi kalau HRBP kan ketemu dengan leaders, managers yang memang dia udah punya sudut pandang yang tertentu, mana manajemen kan kita udah kira-kira polanya gimana gitu ya, paham lah gitu. Nah ini dia akan lebih luas lagi, dan dia ketemunya juga langsung dengan employee yang mungkin punya berbagai aspirasi gitu kan, kemudian dengan union juga, dengan labor union, lalu kalau misalnya ada isu yang mengarah-marah ke dispute, dia harus bisa mengantisipasi itu. Gue pernah ketemu dengan orang industrial relations yang yang luar biasa luas banget gitu ya, jadi gue bilang, oh ya emang industrial relation ini unik banget ya. Jadi dia soft strateginya company itu ada di situ gitu loh sebenarnya. Gimana lo bisa membuat employee itu tanda kutip ya, bukan sibuk sih, tapi dia enjoy dalam pekerjaan dengan berbagai kegiatan. Makanya kan ada yang namanya angsam kayak gitu-gitu tuh, itu tuh sebenarnya bagian dari soft strateginya industrial relations katanya gitu ya. Jadi itu menarik banget, cuman emang berat sih kalau udah ada dispute gitu ya. Karena dia harus bisa
bisa istilahnya memahami berbagai macam pihak dan ada masalah legalnya juga, harus paham juga policy HR-nya seperti apa sih yang bisa diterapkan. Itu tuh very interesting lah, tapi cukup berat. Iya, Harus luas tapi tetap tegas dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perusahaan. Peraturan, benar sekali. Cocok Yuyu, oke. Tapi ya kalau misalnya kan Rika saat ini belum pernah menekuni bidang yang industrial relation, masih penasaran. Hopefully kedepannya bisa ya. Lalu menekuni bukan sebagai orang PR-nya, tapi terlibat dalam kasus-kasus terlibat ya. Nah, tapi sudah pernah jadi HR business partner juga. Kalau dua-duanya nih, walaupun tidak menekuni tapi ikut terlibat, itu kan sebenarnya dua-duanya adalah tempat sampah orang marah-marah. Ya, memang sih. Jadi kan butuh wadah kesabaran yang sangat besar untuk bisa mendengarkan orang-orang itu marah-marah. Itu triknya kayak mana, Rika? Saya harus punya juga tempat marah-marah. Enggak. Jadi emang sih gue pernah baca artikel, yuk. Nanti mungkin di-share aja kali ya artikel, tapi gue lupa, ntar searching dulu. Katanya orang HR itu, tapi HR manapun lah, terutama yang memang sifatnya secara nature, kayak HR BP itu kan nature-nya focal point gitu ya. Jadi dia akan ketemu langsung nih dengan employee, jeger, ketemu leader, jeger gitu. Jadi kalau ada leader yang bermasalah, employee bermasalah, nah kayak HR BP itu biasanya. Kayak gitu kan. Misalnya atasan sama bawahan berantem gitu, yang ketemu duluan belum tentu IR-nya, HR BP duluan gitu kan, nyadunya duluan. Misalnya Yuyu gitu, tiba-tiba, Rik, gue pengen ngobrol nih gitu. Biasanya kalau udah pengen ngobrol tuh maksudnya pengen ngobrol, males gue. Kayak gitu ya. Oke. Jadi yang pertama itu basisnya kalau terdengar klise mungkin ya, tapi menurut gue itu adalah niatnya. Bahwa kalau gue sih, karena kan kita sebagai HR BP itu kan udah jadi tanggung jawab kita gitu, sebagai profesi kita gitu ya, sebagai HR dan HR business partner, kita tuh pasti akan ada di dua kaki sih. Jadi satu di sisi leaders atau manajemen juga, satu sisi di sisi employee. Kita harus bisa paham dua-duanya tuh gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa menghadapi employee-employee yang lagi marah-marah, atau leaders juga ada gitu ya yang marah-marah, yaitu niatnya dengerin dulu gitu. Maksudnya dia marah-marah kan karena mungkin dia memang mentok terhadap sesuatu dan kita juga belum tahu masalahnya, jadi dari kitanya juga nggak bisa ikut marah sih, harus diam dulu gitu, dengerin gitu. Itu nggak gampang karena gue tipikalnya ngomong juga gitu ya, dan gue memang gue tidak takut untuk berargumen sih gitu. Jadi mungkin Yuyu waktu di gedung yang sama pernah juga dengar gue yang kenceng juga. Oh, saya sering tuh suara teriak-teriakan itu ya. Wow. Kalau lagi berdiskusi bisa berdebat, tapi gue senangnya user-user gue dulu memang sangat open sih. Jadi mereka tidak memandang negatif suatu diskusi yang keras gitu ya. Kalau masing-masing punya argumen, why not gitu, asal ada solusinya sih. Nah, yang kedua nih, selain kita coba dulu mengerti dianya gitu ya, sebelum kita coba dulu ngerti karena dia klien kita nih, whatever it is, dan itu kayaknya value utama di consulting yang sekarang juga gitu, value-nya adalah client first gitu. Maksudnya lu harus mau nggak mau itu adalah klien lo, jadi lu harus dengerin dulu klien lo gitu, nggak bisa lu nyanyi mulu yang mau didengerin gitu. Policy HR begini ya nggak bisa gitu, lu dengerin dulu sebenarnya dia punya masalah apa. Bisa jadi masalah dia itu sebenarnya udah ada sendiri solusinya dari dianya gitu loh, jadi kita dengerin dulu. Terus yang kedua itu yang gimana cara ngatasinya, sometimes kita cuma mendengarkan aja dan employee-nya mungkin kita pancing dengan pertanyaan, itu sudah bisa ada solusinya sih, yuk. Jadi terutama kalau dia lagi mungkin banyak isu gitu atau menghadapi banyak masalah, emang kita bisa punya dengan segudang perlengkapan ya. Maksudnya biasanya HRBP itu di belakang HRBP itu kan banyak pasukan gitu. Artinya gue kalau bingung gue bisa nanya ke tim admin kalau memang pertanyaannya admin. Gue bisa nanya juga ke tim CNB kalau lebih banyak ke policy, compensation, and benefit misalnya. Apa yang bisa gue lakukan dengan di belakang gue itu banyak yang mensupport untuk bisa membuat solusi gitu. Nah, cuman emang pikiran kita yang pertama niat untuk ngebantuin klien dan mendengarkan apa sih dia maunya, walaupun ini nggak gampang sih. Gue juga kadang-kadang bisa sabar, kadang-kadang juga kayak aduh gitu ya. Yang kedua adalah itu tadi berusaha untuk pengennya adalah solusi gitu. Kalau gue sih, kalau kita niatnya yang pertama adalah pengen bantuin klien, kedua adalah pengen ngasih solusi, itu menurut gue akan sangat membantu kita untuk bisa ngeredam emosi kita gitu ya.
gimana caranya supaya gue sebagai HRBP bisa ngasih solusi nih ke dia gitu dengan segala macam kelebihan atau kekurangan tools yang kita punya. Karena kadang seiring waktu kan bisa jadi nih company yang kita jalanin bisa jadi sudah punya alat yang canggih, misalnya segala data udah ada, analisa udah ada gitu ya. Ada yang mungkin harus manual juga dan kita ngais-ngais informasinya banyak, usahanya banyak lah gitu. Nah itu mungkin beberapa kendalanya, tapi so far sih gitu. Mungkin 2 itu cukup sih menurut gue. Kalau yang pertama dengerin, kalau kedua adalah mikirnya adalah ini solusi apa yang bisa gue berikan atau diskusi bareng. Karena nggak harus dari gue sebagai HRBP jawabannya, bisa kolaborasi. Dan banyak banget sih gue ketemu leaders-leader yang mereka tuh udah datang tuh dengan solusi sendiri gitu. Jadi gue sangat malah banyak belajar banget dari leaders-leaders yang kayak gitu. Dan itu banyak leaders-leaders yang sudah mikirin solusinya, tapi dia tuh perlu partner diskusi gitu loh. Bener nggak sih? Mau curhat ya? Ya, mau curhat tapi sekaligus dia beneran punya solusi sih. Jadi gue banyak leaders yang inspirasional gitu ya, dia udah punya solusi, cuman dia nggak yakin ini kira-kira kalau dari kacamata HR gimana. Jadi dia butuh counterpart gitu loh. Dan itu tugasnya HRBP sih untuk jadi counterpart. Makanya di perusahaan gue sebelumnya, yang satu juga perusahaan dengan teman-teman, itu yang gue seneng, gue belajar banget kan tentang HRBP itu gimana. Jadi gimana lu sebenarnya berkolaborasi dengan user lo, dan kalau lo mau jadi HRBP itu nggak bisa ujuk-ujuk baru lulus terus aja jadi HRBP. Ada HRBP konsep yang memang dia sangat operation gitu ya, tapi kalau HRBP yang gue pahamin yang kemarin dan gue sangat enjoy banget adalah lu memang harus punya pengalaman di bidang lain, at least 2 bidang lah, misalnya either lu di training dulu terus di payroll lah, atau gue pernah di talent management terus di CNB gitu ya, baru lu bisa jadi HRBP. Karena lu perlu end-to-end understanding sih, perlu end-to-end experience juga kurang lebih lah gitu ya tentang HR, baru lo mungkin bisa lebih punya postur gitu sebagai HRBP untuk ngadepin klien-klien lo. Dan waktu itu kan sebagai HRBP kita ngadepinnya mulai dari employee, level mungkin technician, operator gitu ya, sampai ke level yang mungkin VP, bisa juga ketemu CEO-nya langsung gitu ya. Jadi emang harus lumayan broad range HR yang harus lo pahamin gitu, at least secara pengalaman dan knowledge gitu. Rika, gitu kira-kira kan. Ya. Aku mes loh, aku beneran mes kayak yang gitu. Rika, aku mau nanya. Kan setahun terakhir lo di ini kan, konsultan kan? Setahun ya? Enak mana di konsultan apa di konsultan apa company? Aduh, pertanyaannya kan gampang kok, Cek. Gue nggak bisa bilang enak mana sih, menurut gue enak-enak dua-duanya plus minus, Ndra. Kalau company, klien lo itu udah jelas gitu. Tanda kutip ya, lo akan ketemu yang orang yang itu aja sih, tanda kutip ya. Maksudnya lo akan ketemu emang kalau misalnya gue sebagai HRBP ataupun dulu OD kan semua populasi ya, lo memang udah tahu bahwa klien lo tuh ya orang-orang di company lo gitu ya. Paling ada orang keluar masuk segala macam, tapi lo udah jelas kliennya di situ dan lo bisa ngikutin dari awal sampai akhir gitu. Kalau di konsultan, klien lo tuh bisa bener-bener macam-macam, bukan hanya divisinya beda gitu, tapi industrinya bisa beda. Jadi gue ada industri telco, ada industri financial service juga banyak ya. Ada insurance, ada banking gitu kan. Kemudian ada telco, tadi udah telco ya, ada migas juga. Jadi ada government juga gitu ya. Jadi beda-beda banget sih. Di consultant plusnya menurut gue lo bisa melihat banyak sekali industri, jadi lo bisa belajar banyak dalam waktu yang mungkin jauh lebih singkat sih gitu. Cuman kalau di company plusnya, lu tuh benar-benar terjun dan lu tahu persis operationnya, gitu. Kalau di konsultan lu mungkin ketemu kan mungkin dengan BOD-nya, dengan leaders-nya biasanya sih gitu. Kalau konsultan, lu akan punya tergantung konsultan apa. Tapi kalau di kayak tempat gue kan memang kita HR talent reward yang lebih ke strategi OD kayak gitu ya. Jadi lu ketemu banyak ngomongin gimana dengan strateginya dan ada metodologinya gitu. Tapi ketika tahap implementasi, biasanya konsultan itu nggak sampai level implementasi yang menjalani kan si company-nya gitu loh. Gitu. Jadi di company lu akan punya kesempatan sebenarnya untuk bisa betul-betul ngejalanin secara operasional. Cuman ya itu, mungkin minusnya adalah biasanya kalau lu di corporate itu lu akan banyak sekali ketemu isu-isu yang sifatnya operasional sih menurut gue. Lo mau nggak mau gitu. Karena lu punya waktu kan, sebenarnya lu punya waktu ya, kan lu employee di situ. Jadi lu emang kalau bisa ya pensiun di situ kali ya gitu ya. Yeah. Jadi lo akan ketemu tuh hal-hal yang sangat
sangat macem-macem banget, tapi ya di company lo, dan kebanyakan menurut gue kayaknya setelah sekarang gue ada di konsultan memang mostly akan operation sih gitu. Tentu ada posisi-posisi yang strategis. HRBP misalnya itu memang dia bisa tuh, banyak tuh dia bisa punya kesempatan mulai dari diskusi yang strategis, tapi tidak jarang gitu ya, tiap hari ada misalnya pertanyaan, Mbak itu apa namanya, tiba-tiba waktu gue ditelepon kan waktu itu, Mbak saya dari site, Mbak AC-nya mati gitu kan misalnya. Oh baik Mohon maaf Pak. Baik Pak, boleh. Jadi tolong Bapak nanti hubungin Pak ini. Nah ini supervisor DNS-nya Pak. Hubungin gimana Pak gitu. Kan klien kita ya, kita nggak bisa, Pak itu saya kan HRBP nggak bisa dong, itu kan klien kita gitu kan. Atau ada yang mungkin punya gangguan tertentu datang ke kita, nah kita juga harus siap gitu ya. Dia lagi kondisinya nggak secara psychological, dan gue bukan psikologis, bukan psikologis gitu ya. Gue juga pernah tuh waktu itu yang memang datang dan dia punya kondisi masalah mental gitu. Nah itu juga gue harus siap. jadi itu menariknya di corporate menurut gue, Indra. Lo bisa benar-benar terjun mengimplementasikan gitu strategi lo. Lebih capek mana sih Kak? Lebih capek mana? Sama capeknya. Masa sih? Gini. Soalnya gini. Aku kasih background dulu ya. Aku kasih background. Kalau aku kan akuntansi ya. Aku tuh jurusan akuntansi. Kami di jurusan akuntansi, most of jurusan akuntansi itu akan mengawali karir pekerjaannya itu di konsultan, kantor akuntan publik dalam hal ini. Persis seperti yang Rika bilang tadi, kliennya macam-macam, belajarnya macam-macam, pokoknya hal-hal indah dan mulia gitu. Cuman itu kan kayak koin ya. Itu hal-hal baiknya tadi. Koin di sebelah sini itu adalah penyakit kuning. Jadi hepatitis itu sering banget menyerang para konsultan ini. Kenapa? Karena mereka memang harus deliver hal-hal baik, partnernya juga BOD segala macam, high level eksekutif gitu ya. Sehingga mau nggak mau harus pulang malam, harus lembur mulu. Nah, sementara kalau di corporate biasanya trennya gini. Setelah di konsultan 3-4 tahun, mereka akhirnya bertobat dan kembali ke jalan yang benar, masuk corporate, sampai akhirnya dia hidup bahagia, pensiun di corporate itu. Nah, di corporate. Iya. Nah, kalau lo gimana? Kalau lo mazhabnya gimana nih? Nah, lo gimana nih? Jangan-jangan lo gimana tuh? Coba cerita. Gue kebalik ya. Maksudnya gini, in a way gue ada setujunya, tapi ada juga yang, maksudnya gini, gue ngalamin tergantung company-nya juga, Indra, gitu. Jadi, secara umum, memang kalau di corporate itu kan lu punya ritme, punya pola gitu ya, dan biasanya memang lebih teratur mungkin, ya tergantung company-nya ya. Ada company yang memang dia culture-nya pulang malam, pulang pagi juga biasa, juga ada. Gitu. Jadi gue ngalamin sih. Nah, tapi dan ada, jadi gini waktu gue, contohnya ya, waktu gue di Migas, memang namanya work-life balance-nya di company ini memang sangat baik gitu ya. Jadi gue walaupun pulang jam 10 malam tuh gue nggak ngerasa itu beban hidup gitu. Karena gue jam 4-nya bisa ngikutin Yuyu dulu misalnya gitu ya, ponfit dulu gitu. Gue bisa ikutin kegiatan banyak banget social cultural, nah terus gue lanjut lagi kerjaan gue. Kalau di konsultan benar sih, jadi mungkin salah satu yang memang beratnya adalah lu harus bisa deliver gitu, apa yang lo janjikan ke klien lo dengan timeline yang sudah disepakati sebelumnya. Mau lo cuti, mau lo liburan juga nggak peduli dong, maksudnya ya kayak misalnya sekarang tanggal 24 orang mungkin cuti gitu ya. Nah, gue tadi siang masih ada tuh request gitu dari usernya, karena kita memang lagi membantu suatu proses journey transformasi, ya suatu proses lah ya yang lumayan besar gitu ya. Jadi gue juga tahu, tapi gue sudah berkomitmen kan sebagai klien, sebagai orang yang membantu klien, ya gue harus membantu klien gue duluan di atas kepentingan gue gitu. Jadi memang mungkin bagi teman-teman gitu ya, ini kan ketika buat teman-teman yang curious gitu soal kerjaan gue atau konsultan atau HR gitu ya. Memang kalau di konsultan kayaknya entah itu konsultan HR kah atau mungkin konsultan kayak lu kan mungkin di auditor dulu kali ya. Memang tipikalnya ya kita harus deliver service yang memang sudah kita sepakati gitu no matter what. Tapi itu sebenarnya kalau bos gue ngajarin gue gini waktu gue mau masuk konsultan itu, karena gue juga pertanyaan sama sih, konsultan bukannya nggak pernah tidur ya? Dan gue udah umur segini nih, gue kebalik nih polanya. Kalau dulu orang konsultan dulu baru corporate, kebalik kan, corporate-nya lama, sekarang konsultan gitu kan. Gimana cara supaya gue bisa adjust well gitu. Nah, gue tuh emangnya udah tangan Tuhan juga sih menurut gue. Jadi gue setelah dari Migas itu kan gue ke Telco ya. Telco itu luar biasa, menurut gue beda banget sih, karena dia sangat fast moving bisa dibilang sih.
Jadi dia sangat cepat, dan itu mempersiapkan gue untuk di konsultan yang memang juga gitu. Iramanya tuh cepet banget gitu loh, karena ada klien lo dan gue bisa multiple klien gitu. Ada konsultan yang mungkin satu orang itu handle satu project gede satu aja gitu, ada kan? Biasanya kayaknya Big Four kayak gitu deh ya. Nah kalau gue itu bisa multiple klien sih gitu. Jadi bos gue ngajarnya gini, lu itu manage your own time, enaknya di konsultan gitu. Jadi lu memang bisa manage waktu lu insya Allah sih lu bisa memanage dan berkolaborasi dengan baik tuh dengan klien lu gitu. Jadi bukan berarti, jadi kalau bos gue bilang gini, kalau lu lagi mumet banget dan lu butuh berenang, karena gue hobi banget berenang, itu lu renang aja dulu gitu. Lu renang aja dulu, baru ntar lu kerja lagi, nggak masalah gitu. Dan enaknya adalah kalau konsultan itu kan, biarpun sekarang orang hingar-bingar tentang WFH gitu ya, dari awal juga konsultan sifatnya begitu kan. Kita kan WFA, work from anywhere. Gitu dari lagi di jalan, lagi liburan apa gitu. Kalau yang kemarin juga gue pernah tuh waktu di awal-awal juga gitu, lagi di Bali. Ya aku cuti dulu ya di Bali. Oh ya silakan menikmati Rika, nggak apa-apa. Kalau misalnya tolong ya analisa yang ini jangan lupa. Oh iya. Jadi terus setengah tujuh pagi yang lain berenang, gue bentar gue Excel dulu. Gitu jadi ya gitu. Tapi ya untungnya menurut gue ya tipsnya kalau buat teman-teman nanti ada yang tertarik konsultan, menurut gue sih tipsnya if you enjoy the work itu lo walaupun berat lo enjoy sih at least gitu. Jadi so far sih yang bikin gue cukup senang adalah karena gue senang pekerjaannya sih gitu. Jadi jenis pekerjaan itu senang. Jadi itu mungkin rasa senang itu mengalahkan yang capek-capeknya tadi. Emang capek sih, dan kalau bos gue ngajarnya kayak you have to know when you need to stop gitu loh. Itu tadi, lu kalau udah mumet banget, lu harus tahu batasannya, jangan maksa. Jadi lu renang dulu aja, ngapain dulu kayak gitu. Dan itu menurut gue sangat, nah keterampilan bernegosiasi dengan klien lo, itu yang memang perlu diasah gitu. Supaya lu juga bisa bisa memanage waktu lo. Ya ceritanya begitu sih. Kurang lebih. Banyak banget yang harus dipunyain ya untuk menjadi seperti seorang Rika ini. Iya. Kamu pusing ya, Uyu? Iya, harus bisa berenang juga ya? Enggak, bukan? Oke, sekarang lanjut soal berenang deh, yuk. Kamu tanyain Rika tuh. Oh iya. Jadi ya, teman-teman berbagi cerita, Rika ini dulu kita memang pernah kerja deketan. Kita ruangannya bahkan hadap-hadapan, nggak usah telepon, cuman datang tuh gitu, udah gitu doang. Nah, dia ini suka. Waktu dulu belum berenang sepertinya. Iya. Belum. Tapi yang aku tahu adalah dia tuh suka banget baca buku. Wah, betul. Gila. Edan baca bukunya. Saya juga suka, tapi nggak ada apa-apanya dibanding Rika. Sama, sebelum dia menemukan dia suka berenang itu, dia punya hidden talent. Apa? Dia itu jago banget nyanyi. Oh, kalau nyanyi itu ini nggak hidden. Siapa bilang itu hidden talent? Dulu aku nggak tahu, Ndra. Dulu tuh aku nggak tahu kalau dia bisa nyanyi. Nah, itu, suatu ketika... Karena kamu nggak tahu aja, itu tuh nggak hidden. Oh, gitu ya. Suatu ketika ada acara, apa sih waktu itu, akustikan gitu lah ya. Akustikan sore-sore pulang kerja di kantor. Tiba-tiba ada satu sosok, jebret gitu, yang kayak, hah? Terus dia nyanyi. Yang ada aku sumpah, aku jaw drop banget gitu, kayak, hah, bagus banget. Tapi itu yakin itu Rika maksudnya? Apakah itu Rika? Jangan. Kembaran. Aku dengar kayaknya ntar lagi keluar single sih. Oke. Baik. Enggak ya? Single apa itu? Single bersama dengan buku kali ya, peluncuran buku gitu nggak ya? Di kolam renang, kok nggak ya? Hubungin. Mantap, boleh. Ya Allah, impian banget ya. Jadi hobi lu tadi apa? Rika Hobi lu kan berenang ya? Hobinya berenang, baca buku, sama nyanyi. Gitu, kalau yang paling banyak sih keinginan gue tuh orang curious banget, yuk. Jadi gue suka aja sih nyobain hal baru kayak gitu. Tapi memang yang paling konsisten itu baca. Terus gue suka sih sebenarnya nulis-nulis, tapi gue inkonsisten dalam mengimplementasikannya. Terus gue renang nih sangat konsisten, bener. Dulu gue hobi banget nari, jadi gue suka nari. Dulu pernah balet waktu kecil. Terus nari Bali, kayak gitu-gitu. Gue suka banget lah yang sifatnya art-art kayak gitulah. Nah itu, tapi yang paling konsisten memang baca. Baca itu gue konsisten banget.
gue sampai, tapi ini baru dikit banget sih. Kurang lebih gue ada sampai punya hobi untuk mengkatalogkan buku gue. Jadi gue kurang lebih sekarang ada di atas 1.500 kali ya yang gue katalogin gitu. Jadi sebagai terapeutik itu enggak 1.500 sedikit banget. Tapi maksudnya gue tuh biasanya kalau beli buku fisik nih dulu sebelum gue suka e-book gitu ya, gue tuh sebagai terapi gue adalah gue pasti ada kegiatan setelah beli buku, gue suka banget namanya nyampulin buku, pakai buku pakai plastikan. Setelah gue sampulin gue pasti katalogin gitu. Jadi gue kalau teman-teman gue mau minjem buku gampang, nih gue punya katalog, lo mau minjem apa gitu. Luar biasa. Luar biasa. Mungkin ini adalah salah satu hal yang membuat Rika bisa sukses sampai sekarang. Karena dia orangnya rapi, teliti, selain berwawasan, dia bahkan rapi, teliti, dia dikatalogin bukunya. Nggak rapi sih. Weird hobi aja waktu itu. Aduh. Luar biasa. Kebayang ya waktu dia sekolah, bukunya kayak gimana sampulnya? Iya benar-benar. Nih, disampulin semua sih benar. Tuh. Bukunya apa? Genre bukunya apa yang paling lo suka? Jenis bukunya? Gue fiksi non-fiksi suka sih, Indra. Jadi mulai dari yang sastra sampai yang ya komik juga gue suka banget. Gue dulu manga itu suka banget gitu karena gue suka anime. Terus kalau misalnya yang Indonesia maupun yang Inggris, mulai dari yang fantasi ataupun yang mungkin apa aja, basically gue lebih mengikuti penulisnya sih sebenarnya. Tapi gue suka banget self help kalau yang non fiksi ya, gue suka banget self help atau kalau sekarang ya gue kebanyakan buku-buku leadership atau organisasi atau sekarang yang baru apa ya, yang baru-baru mungkin yang gue suka banget tentang komunikasi atau change management juga lagi suka sekali. Itu lo baca semua. Jadi aku tuh sebenarnya juga aku juga lumayan suka baca, tapi bacaku tuh koran. Koran aku suka. Biasa. Bapak-bapak ya. Masih baca koran. Hebat. Dan dia korannya yang paper loh ya. Dulu paper. Paper gede. Nah, kalau buku tuh aku punya masalah gini, aku tuh suka bacanya tapi suka nggak sabar. Mau buku fiksi non fiksi, aku biasanya cuma baca depannya, terus atau pilih-pilih atau langsung belakangnya. Nah, lo ada tips nggak? Hal itu boleh atau nggak boleh atau gimana sih menurut lo? Ya ampun, gue tuh waktu itu ya sampai setahun lalu apa 2 tahun lalu ya, gue ngikutin ini kursus membaca. Membaca cepat. Iya, jadi membaca cepat. Jadi ternyata sangat, justru itu strategi, Indra. Ternyata ya, gue baru tahu juga sih. Ternyata kalau lu membaca buku, yang pertama lu punya tujuannya, lu pengen baca buku apa. Jadi, lu baca buku ini tuh untuk apa. Jadi supaya lu bisa selesai bacanya. Dan ternyata adalah, lu harusnya prestasi lu membaca buku itu sebenarnya ketika lo membaca dan itu memenuhi tujuan lo sebelum membaca, itu udah cukup gitu. Dan itu lo nggak perlu baca semua per halaman mengikuti selera si penulis, ternyata katanya gitu. Jadi sekarang gue coba untuk menerapkan itu. So, you can read a book like JFK gitu. Dia kan baca buku katanya 200 halaman dalam waktu 2 jam kali kurang gitu ya. Pokoknya cepet banget. Nah itu dengan gue jadi promosi seminar membaca, yang si kursus membaca yang gue ikutin itu memang kita bisa baca tuh satu buku in 2 hours, 200 halaman kurang lebih, karena dia ada teknik tadi gitu ternyata. Jadi gue juga baru belajar lagi sih. Oh, oke. Kursus belajar membaca itu mungkin akan endorse kita sih. Iya. Kursus membaca cepat. Iya. Tapi kalau kayak gitu tuh ternyata tuh aku sangat disiplin karena aku juga suka baca buku. Sekarang udah mulai beralih ke electronic book. Tapi aku sangat rapi. Jadi aku nggak akan skip. Aku akan mengikuti luar biasa halaman per halaman. Dan aku nggak akan mau, kalaupun baca bukunya fisik gitu ya, aku nggak akan buka yang belakang. Walaupun bisa. Nggak akan. Gue juga gitu sih tipikalnya, karena gue merasa bersalah sama penulisnya. Iya betul. Iya. Nah itu ternyata problem yang selalu ada. Makanya orang kalau dia, dan sebenarnya yang Indra tadi lakukan sebenarnya itu cara seleksi buku juga. Jadi once lu mungkin sebenarnya lu udah tahu nih tujuan baca gue tertarik beli buku ini karena gue pengen tahu misalnya cara mengelola duit gitu ya. Gue pengen tahu nih cara mengelola duit. Cuman karena lu mungkin gak pernah mikirin secara serius tujuan lo membaca, jadi lo kayak
begitu baca ya Allah langsung ngantuk gitu kan, ataupun ya ampun boleh nggak sih gue selesai aja gitu ya, itu sebenarnya udah ciri-ciri bahwa mungkin buku itu nggak tepat buat lo ternyata katanya. Salah satunya, jadi nggak lu nggak berdosa gitu kalau lu sebenarnya baca buku begitu lo buka, oh ini nggak sesuai dengan tujuan gue, lo taruh gitu. Jadi lo mungkin cari buku lain yang lebih sesuai dengan tujuan lo. Jadi intinya gue belajar, lo harus tetapin dulu tujuan baca lo, baru sebenarnya lo bisa menyeleksi tanpa harus merasa bersalah. Dan kecuali kecuali fiksi ya. Kalau fiksi ya gue juga sama kayak you. Dan si seminar kalau fiksi sih lo memang kayaknya lo harus ngikutin selera penulisnya. Kalau nggak lo nggak dapet feel-nya gitu kan ya. Ya betul. Rika saat ini baca buku apa? Gue saat ini membaca, nah itu Yud itu adalah kelemahan gue. Jadi gue tuh suka banget karena gue sekarang into e-books gitu ya. E-books kan bisa bawa, lu bisa satu aja. Ya, lu bisa satu aja tapi lu gak terbatas kan. Jadi gue seneng banget ganti-ganti yuk. Sekarang kalau sama, gue juga nggak fokus bacanya. Ini ntar ganti. Iya, sekarang gue pengen buku ini, terus ntar gue bukuin. Nah, ini gue yang ada sekarang di library gue, yang lagi gue baca itu, sebentar, itu adalah, nah ini ada beberapa tentang organisasi. Hehehe. Bosen nggak ya? Nggak tahu nih, tergantung teman-teman maunya. Berat ya bacaannya ya? Berat. Enggak. Gue ada buku-buku yang gue suka banget nih, contohnya teman-teman, The 4 Hours, judulnya The 4-Hour Work Week, Expanded and Updated. Jadi, ini tuh ada keterangannya, The 4 Hours Work Week. Jadi gimana lu bisa punya kerjaan yang cukup 4 jam per minggu. Gitu. Nah itu cita-cita. Belum selesai ya? Belum, makanya tuh banyak yang belum selesai. Udah gitu, mau tahu kisi-kisinya. Iya, ini bagus sih, Reinventing Jobs. Itu bagus banget, tapi ya itu buku non-fiksi sih. Kalau lu tertarik dengan organisasi, lu mungkin perlu baca buku itu. Itu menarik banget. Terus, nah ini nih ada buku menarik, karena gue into health juga sekarang. Telat nggak ya? Nggak apa-apa lah. Gue ada buku yang menarik banget, dan ini ada filmnya, itu judul bukunya How Not to Die. Jadi, pernah dengar nggak? Pernah dengar kali ya, Yuyu mungkin, atau Indra. Ini dari Michael Greger gitu ya, dokter. Jadi, ada film yang judulnya itu What the Health, gitu ya. Dan itu tuh gimana kita sebenarnya bisa banget lebih sehat, jauh lebih sehat hanya dengan disiplin fokus pada makannya itu makan plant based gitu ternyata. Nah ini ada How Not to Die bukunya itu, dan ini ada beberapa buku yang lain itu keren-keren banget. Sama satu buku lagi yang kalau gue suka banget yang kemarin terakhir gue, dan ini gue suka juga audiobook. Jadi teman-teman kalau nggak cuma baca, gue ternyata juga sangat auditori cara belajar gue. Jadi gue doyan banget podcast. Itu gue hampir kemana-mana, ke kamar mandi juga gue sebisa mungkin gue buka YouTube atau podcast sih, ya Allah gitu ya. Jadi judulnya Limitless dari Jim Quick. Limitless itu gimana lu belajar tentang gimana belajar. Learn how to learn. Yes, itu tuh menarik banget guys si Jim Quick ini. Dan dia dulunya katanya dia bisa jadi seperti sekarang. Dia kan ingatannya luar biasa ya, dan dia bikin training tentang memori itu banyak banget. Dia dulu sempat dijudge sama gurunya itu brain damage gitu. Tapi setelah itu dia belajar gimana caranya supaya belajar. Nah, dia sekarang malah jadi pembicara di mana-mana si Jim Quick. Nah, itu salah 3 buku yang gue doyan. Kalau buku fiksi banyak, tapi yang kayaknya best of the best yang selalu gue bisa baca berulang-ulang tuh ini. Harry Potter ya, First Child. Itu yang bahasa Inggris, Indonesia atau bahasa Perancis itu, Rika? Ini Inggris, gue beli dua-duanya. Oh, kirain bahasa Perancis. Itu lo kali ya, Yud. Ini gue saking gilanya dulu ini kan buku yang kelima ya, Order of Phoenix, gue 7 jam bacanya sampai habis. Itu sampai waktu itu saking gila banget sih. Jadi gue memvisualisasikan banget gitu dalam imajinasi gue. Terus gue di bis itu waktu itu lagi perjalanan, kalau nggak salah kemana ya, gue lupa deh kemana, di bis sampai lampunya tuh dimatiin, terus gue kayak sampai akhirnya ya udah nggak bisa gitu kan. Gue sampai habis gelap gue pakai HP gitu. Udah nggak bisa lagi, udah tidur. Nah itu tuh saking gue waktu itu lagi maniak banget sama Harry Potter ya, gue sampai membandingkan Indonesia sama Inggrisnya kan. Terus gue itu baca buku bahasa Indonesianya, terus gue nemuin beberapa kesalahan eja gitu, terus gue nulis ke Gramedia, ke
ke translatornya. Lu salah nih di halaman 1000 sekian gitu kan, lu harusnya gini, ini bahasa Inggrisnya gini, lo salah kayak terbilang. Akhirnya gue sempat ditawarin jadi translatornya. Keren banget. Gue sempat waktu masih kuliah, kayak waktu itu ya, kayaknya masih kuliah baru awal-awal gitu deh. Jadi gue saking suka banget sama buku itu, gue mengontak lah dan memberikan kritikan kepada maaf ya, para translator Gramet, dan keren banget sebenarnya translator Harry Potter tuh keren banget. Jadi gue ya waktu itu sotoy gitulah. Begitulah teman-teman. Nanti in the future mau jadi translator nggak ya? Ini agak mengancam pekerjaan mereka sebenarnya. Enggak lah, gue in the future ya. Kalau in the future, gue so far sih masih menekuni yang sekarang. Tapi gue kayaknya bakal balik ke kampus karena gue dulu sempat juga kan jadi asisten dosen, dan itu sangat menikmati gitu loh. Gimana lo bisa sharing mungkin pengalaman lu, terus juga nggak cuma gue yang belajar, tapi nggak cuma gue yang ngajar tanda kutip, tapi sebenarnya gue banyak belajar tuh dari gimana mungkin mahasiswa berdiskusi dan punya banyak ide-ide yang lu nggak kepikiran gitu loh. Dan itu semangat muda kali ya, jadi gue seneng banget tuh kalau nanti bisa balik ngajar. Kayaknya gue kedepannya bakal gitu tuh yuk, kalau nanya apa enggak ya? Jangan cuma komen doang. Tapi kalau Rika balik ngajar ya, ini muridnya susah banget nih. Soalnya Ibu Rika, dia tahu semua. Iya. Aduh, zaman sekarang yuk, gila anak-anak sekarang keren-keren banget sih menurut gue, potensinya luar biasa. Cepat banget anak-anak. Iya, betul. Iya. Apalagi kalau mendapatkan bimbingan yang tepat dari seorang Ibu Rika ya. Amin ya Allah. Amin. Aku punya satu pertanyaan lagi, Rika. Yes. Kalau orang HR itu kan ada yang dari psikologi tuh, ya kan? Iya. Kebanyakan. Lo kan enggak ekonomi, manajemen kan? Terus ada tuh beberapa teman-teman kita, teman-teman lo juga sih. Itu misalnya lulusan teknik industri. Iya. Itu emang bisa atau menurut lo gimana? Opini lo sebenarnya jurusan apa yang sebenarnya fit sama HR, atau memang sebenarnya siapa aja juga bisa, yang penting belajar, atau gimana sih menurut lo untuk kerja di HR? Menurut gue sih sebenarnya kalau misalnya mau yang gini, kalau kita kasih warna gitu ya, kalau hijau itu mungkin lo lebih tune in, lebih cepat tune in. Mungkin orang yang belajar manajemen, which is teknik industri kan sebenarnya manajemen, banyak juga belajar manajemen ya gitu. Itu mungkin akan lebih gampang sih gitu, lebih mudah. Oh ya gitu, HR prosesnya ini. Tapi gue banyak melihat bahwa ada orang-orang yang bukan berasal dari school-nya HR tuh banyak yang sukses juga di HR selama lu memang curious dan lu punya passion di HR-nya gitu loh. Lu punya keingintahuan, ya salah satu bentuk passion kan curiosity kalau menurut gue ya. Ketika lu curious terhadap sesuatu dan lu mendalami, lo akan banyak, lo nggak usah disuruh juga akan belajar tuh, mau baca sendiri kayak, mau diskusi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, atau lo berkali-kali ketemu klien dan lo akhirnya belajar dari situ. Jadi gue melihat nggak terlalu matter sih kalau lo background-nya apa, tapi memang yang ideal kalau mau ke HR, mungkin kalau lo suka ya lo ambil HR, memang HR manajemen, dan itu udah banyak sekarang di kampus gitu ya, dan banyak banget profesor-profesor yang memang dia dari praktisi HR. Kelebihannya kalau menurut gue, lu ambil HR manajemen waktu kuliah, biasanya mereka si tempat kuliah ini terutama yang mungkin master degree itu akan banyak ambil orang praktisi-praktisi sih. Jadi lu bisa punya banyak diskusi tentang kasus-kasus tuh, dan very interesting gitu ya. Kedua adalah mungkin teknik industri juga bisa, dan I think manajemen overall bisa sih. Nah kalau misalnya lu dari administrasi niaga gitu ya, atau administrasi negara, karena itu juga most likely juga belajar manajemen, itu juga bisa. Kalau lu dari sastra gitu ya, dari humaniora gitu ya, bukannya tidak mungkin sih, karena gue punya teman yang memang dia terjun ke HR dan dia memang sastra Jerman, contohnya. Nggak gue disebutin di sini namanya, tapi menurut gue bisa, cuman mungkin lu harus extra mile. Jadi kalau teman-teman lo yang dari manajemen itu udah belajar gitu ya, secara knowledge dia punya lah gitu ya, tahu. Nah, lu kan mungkin beda banget nih ilmunya. Jadi ya lu harus extra mile sih, tapi bukannya nggak mungkin nggak bisa. Bisa kalau menurut gue sih. Itu sangat tergantung pada saat lo udah terjun. Oke. Berarti nggak perlu khawatir ya, maksudnya nggak harus psikolog nih kalau mau ke HR, harus apa gitu, enggak ya. Oke.
Oke. Yang penting tadi itu ya, curiosity. Karena itu adalah salah satu ciri dari passion ya. Oke, menarik. Gitu. Apalagi kira-kira tuh ya buat teman-teman gitu sih kayaknya. Kalau gitu pertanyaan terakhir kali ya, boleh nggak ada pesan atau tips atau apapun buat teman-teman yang mungkin masih muda, masih bingung mau jadi apa, terkait bahwa karir di HR itu juga sesuatu yang tak kalah menarik dibandingkan profesi-profesi di bagian-bagian lain gitu. Tips dari gue sih, ketika lu punya kesempatan gitu ya, jangan tolak dulu gitu. Karena gue ngalamin dulu waktu biasanya satu hal kecil itu kan membawa lu ke hal lain gitu, dan mungkin aja itu hal yang besar yang nggak lu kira-kira gitu. Jadi menurut gue yang pertama lu harus salah satu bentuk untuk milih kalau lo masih bingung gitu ya, memang lu coba dulu. Jadi lu harus explore sih, harus berani explore. Lu coba, kalau perlu lu ketemu dengan orang-orang yang udah berprofesi seperti itu, lu tanya gitu kerjanya seperti apa. Jadi lu explore dan lu lakukan extra mile untuk belajar tentang bidang tersebut gitu ya. Ini berlaku untuk bidang lain sih, nggak harus HR menurut gue. Tapi kalau lo mau masuk HR, it means lo coba deh baca-baca juga buku HR gitu. Terus lo ketemu dengan orang-orang yang memang punya profesi HR atau komunitas HR. Itu banyak banget komunitas HR. Ada Future HR, ada One HR, itu banyak lah di Indonesia, ada banyak sekali. Dan itu memang banyak profesional HR di situ gitu ya. Kedua, kalau lo mau lebih banyak tahu juga, sekarang ini banyak banget course HR yang berada di semuanya ada. Lo bisa ke EDX, lo bisa ke Udemy, banyak banget gitu loh. Lo kalau mau tahu semua course HR banyak, mau yang lokal, mau yang internasional, CIPT, itu doesn't need your HR background gitu loh. Itu bisa aja lo belajar dari awal banget gitu kalau lo mau tahu. Terus tips kalau untuk masuk ke HR juga adalah lo harus mungkin bayangan orang kan HR banyak yang administrasi gitu, tapi itu bukan berarti salah sih, karena memang kalau modelnya ada seorang profesor gitu ya, namanya Dev Ulrich gitu ya, dia punya model. Kalau lu mau jadi HR yang strategis itu lu harus mulai dari expertise di bidang administrasinya. Jadi lu harus expert dulu di bagian administrasinya gitu ya. Kalau udah expert lu bisa naik tuh ke strategik. Nah, itu jangan remehkan juga hal yang strategik, karena bisa jadi tuh jadi pintu gerbang gitu. Jadi gue juga dulu awal-awal selain di telemanajemen, gue sempat ke HR expatriate service. Gue belajar payroll, belajar gimana untuk expat, gue bikin prosesnya. Tapi cara pandang lu tentang pekerjaan lo, walaupun itu mungkin ada yang adminnya, tapi kalau cara pandang lo itu strategis, lo akan bisa membawakan itu ke yang lebih strategis. Jadi lo ambil sisi strategisnya lah gitu. Di balik itu ada apa sih gitu maksud gue. Jadi ya buat teman-teman yang mau ngambil HR, lo punya keingintahuan dulu aja tentang HR, curious tentang HR, dan pengen tahu kan gimana sih impact-nya HR itu seperti apa sih di organisasi gitu. Kalau dari gue sih, organisasi itu isinya kan orang-orang, dan ada goals-nya, dan orang-orang ini bekerja bersama dengan satu cara tertentu untuk bisa running the organization, untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi itu nggak bakal ada kalau nggak ada orang. Nah, HR di situ masuknya, gitu. Gitu, Rendra, kira-kira. Dan mantap, sip. Keren banget ya. Kayak kuliah 1 semester gitu kira-kira. Iya, aku udah ngerasa langsung jago nih. Aku otomatis berasa jago HR nih sekarang nih. Hanya dalam waktu beberapa menit nih. Ya gitu deh kira-kira. Gitu. Keren. Iya, terima kasih banyak ya Rika. Udah tips-tips, udah mau ngobrol-ngobrol, banyak banget informasi dan pengetahuan buat kita, buat aku Indra, dan juga buat teman-teman berbagi cerita. Gitu. Indra, ada yang mau disampaikan mungkin? Udah, terima kasih banget udah ngobrol-ngobrol. Tapi kita kayaknya bisa undang lagi lah Rika untuk sharing buku-bukunya yang banyak banget itu ya. Iya, boleh. Session ya. Boleh. Jadi banget ya. dengan hashtag Rika ngapain aja? Bukan. Dengan bukunya. Dan mungkin kalau waktunya memungkinkan, kita bisa minta Rika untuk demo renangnya. Di kolam ya. Gitu. Aduh, habis pandemik boleh lah. Wah, mau dia. Demi hobi. Aduh. Iya. Oke. Ya.
Baik, teman-teman berbagi cerita, demikian tadi ngobrol-ngobrol kita hari ini dengan Rika, seorang konsultan saat ini yang pengetahuan dan wawasannya luas banget, terutama di bidang HR-an atau Human Resource, HRD, sumber daya manusia ya. Mungkin kalau mau tahu lebih banyak bisa loh tanya-tanya langsung ke Rika di Instagramnya, nanti kita tulis di sini ya di channel kita. Untuk saat ini demikian saja episode berbagi cerita kali ini bersama Rika. Terima kasih banyak sudah menonton. Rika, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Saya Yuyu dan si teman saya itu. Saya Indra. Sampai jumpa. Dadah. Thank you. Bye.